Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 5. Apa kabar? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali pada pelajaran akidah akhlak. Nah, pada bab yang akan kita pelajarin setelah ini adalah tentang bab akhlak terpuji kedua. Ya, jadi anak-anak, ketika anak-anak menyimak video ini, anak-anak juga harus mempersiapkan diri untuk memegang bukunya juga atau mencatat apa yang ustadzah jelaskan pada video kali ini. Oke, sebelum ustadzah memulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita membaca bacaan basmalah tadi, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk belajar akidah akhlak. Nah, sebagaimana anak yang soleh, kalian harus membiasakan berakhlak terpuji. Jadi sebagai kita sebagai umat muslim, alangkah baiknya setiap hari kita harus mempunyai akhlak yang terpuji. Karena akhlak terpuji merupakan cerminan keimanan seseorang. Kesempurnaan iman seseorang terwujud dalam perilakunya sehari-hari. Nah, maka pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari sifat optimis, qanaah, tawakal, bersifat teguh, dan lain-lain. Selain itu, kita juga akan belajar tentang membiasakan diri berakhlak yang baik ketika berada di tempat ibadah dan tempat umum. Dengan harapan setelah memahami pelajaran ini, kalian memiliki akhlak yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab pertama yang akan kita belajarin adalah sifat tentang teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Yaitu adalah memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya, meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih, anak-anak puasa sunnah di hari Senin. Kemudian ada seseorang yang ingin memberikan uang 100 juta. Nah, maka apa yang anak-anak pilih? Nah, anak-anak harusnya memilih untuk mempertahankan puasanya. Karena hal ini adalah termasuk dari sifat teguh pendirian, teguh terhadap apa yang anak-anak percaya, yaitu percaya untuk menahan hawa nafsu, untuk tidak mau mendapatkan iming-iming, tapi tetap menjalankan ibadah puasa sunnah. Nah, itu yang disebut dengan teguh pendirian, kekeh terhadap apa yang diyakininya. Meskipun pendiriannya itu benar, untuk itu milikilah sikap teguh pendirian dimanapun berada, apabila teguh pendirian dalam berpendapat menegakkan kebenaran. Begitu ya anak-anak, semuanya siap untuk teguh pendirian. Selagi pendapat anak-anak atau apapun yang diyakini oleh anak-anak itu benar, nah maka semuanya harus dilakukan dengan keteguhan yang sangat-sangat penuh. Jangan sampai anak-anak lalai terhadap hawa nafsu. Karena ingat, ketika kita ini semuanya sudah teguh pada pendirian kita, insya Allah akan memberikan pahala yang melimpah untuk kita semuanya. Yang kedua adalah sifat tentang dermawan. Dermawan adalah suka memberi barang yang berguna, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah, ini nih, siapa nih di antara anak-anak kelas 5 yang suka mempunyai sifat dermawan? Suka memberikan segala halnya kepada teman-teman, memberikan uang jajan atau memberikan bekal dibagi kepada teman-teman, atau memberikan hadiah kepada teman-teman. Nah, siapa di sini? Nah, maka hal ini adalah sifat yang sangat terpuji. Contohnya seperti apa?
Nah, contohnya gampang ya. Contohnya seperti seseorang, misal nih ada anak A. Anak A ini ketika dia sekolah, dia diberikan bekal kepada orang tuanya, ada nasi, ada ayam goreng, dan ada susu. Nah, kemudian ketika dia sudah sampai pada waktu jam makan siang, si anak A ini dia tidak tega untuk melihat beberapa temannya yang ternyata tidak membawa bekal. Nah, maka si anak A ini memberikan sebagian bekalnya kepada temannya. Nah, maka ini yang dinamakan dengan sifat dermawan. Dia meskipun si anak A ini dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang kurang, dia mau untuk menyisihkan apa yang dia punya untuk orang lain. Nah, maka orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan menjadi miskin karenanya, gitu ya. Jadi anak-anak harus ingat, seseorang yang bersedekah, seseorang yang suka memberi hadiah, seseorang yang suka memberi apapun yang dia mau. Nah, ingat ya, itu semuanya tidak akan merugikan anak-anak, tidak akan membuat anak-anak itu menjadi miskin. Bahkan sebaliknya, Allah malah akan memberikan rezeki yang terus mengalir dari arah yang tidak terduga. Yang ketiga adalah sifat optimis. Optimis yaitu melakukan sesuatu dengan rasa percaya diri. Nah, kebalikan dari optimis adalah pesimis. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika ada anak yang semalam belajar tekun untuk ulangan di keesokan harinya. Pasti si anak ini dia akan percaya diri untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya, karena dia sudah mempersiapkan pada malam harinya untuk belajar secara giat. Nah, itu yang dinamakan dengan optimis atau percaya diri. Nah, optimis termasuk akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, membiasakan diri bersikap optimis dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan dalam agama. Yang keempat adalah sifat qanaah. Apa itu? Qanaah adalah rela dengan segala pemberian Allah. Sifat qanaah membuat orang hidup tenang dan bahagia. Orang yang qanaah tidak pernah merasa kekurangan. Kekayaan itu bukan pada banyaknya harta, melainkan karena bersihnya hati dari ketamakan dan kerakusan. Maaf ya, Ustazah salah mengucap, bukan kerasukan tapi kerakusan. Nah, itu yang disebut dengan sifat qanaah. Jadi dia sangat-sangat bersyukur atas segala apa yang Allah berikan. Dia tidak merasa kekurangan. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, contohnya ada anak ketika sekolah dia diberikan uang saku berupa Rp5.000. Nah, maka si anak ini dia menerima dengan lapang dada, menerima dengan rasa syukur. Dia tidak merasa kekurangan, dia tidak merasa bahwa hal ini merasa sesuatu hal yang sangat kurang, ya, tidak seperti itu. Si anak ini dengan uang saku 5.000 dia sudah sangat-sangat mensyukurinya. Itu yang disifati dengan orang yang mempunyai sifat qanaah. Insya Allah seseorang yang sudah mempunyai sifat qanaah ini, dia akan merasakan hidupnya itu tenang. Dia tidak akan merasakan kehidupan ini serba kekurangan. Karena apa? Karena dia sangat mudah untuk mengikhlaskan sesuatu, sangat mudah untuk mensyukuri segala halnya. Yang kelima adalah tentang sifat tawakal. Apa itu tawakal? Yaitu berserah diri kepada Allah. Dengan bertawakal berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu hal yang sangat baik. Sikap tawakal memberikan banyak keuntungan bagi pelakunya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ketentraman hati. Kedua, terhindar rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Ketiga, jika menemui kegagalan,
kita tidak merasa kecewa. Yang keempat, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu semuanya ya, kita sudah mempelajari tentang 5 sifat akhlak terpuji. 5 akhlak sifat terpuji ini wajib untuk anak-anak penuhi setiap harinya, wajib untuk anak-anak praktekkan. Karena ini adalah cerminan kita sebagai umat muslim. Kita sebagai umat muslim harus mempunyai sifat yang terpuji, sifat yang bisa kita contohkan kepada orang-orang lain. Agar apa? Agar hidup kita ini selamat. Apa yang sudah Ustadzah terangkan kepada anak-anak semua ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya ya. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.